Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa H-1 menjelang laga Barito Putra menghadapi Persib Bandung besok ya, tanggal 18 Desember 2024 live di Indosiar jam 7 malam teman-teman. Nah ini juga stadionnya di Stadion Sultan Agung Bantul, bukan di Barito gitu ya, bukan di Demang Lehman. Nah ini memang ya banyak beberapa stadion yang belum selesai renovasinya atau belum ya diverifikasi ulang atau ya entahlah kenapa. Namun yang alhamdulillahnya kalau Persib Bandung ya sudah mempunyai beberapa stadion yang bisa digunakan, tapi terutama stadion utamanya Stadion GBLA itu sudah bisa dan sudah ya insya Allah kedepannya akan terus di GBLA teman-teman. Nah ini juga besok jangan lupa juga H-2 untuk pembukaan bursa transfer di putaran kedua ini. Banyak yang memang sudah tidak sabar gitu ya, ini nunggu-nunggu gebrakan apa yang akan dilakukan Persib Bandung teman-teman. Tapi sebelumnya kita update dulu mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi Barito besok, yang mana hari ini akan ada official training resmi yang akan diambil oleh Persib Bandung, yang mana akan ada pemantapan saja untuk sesi taktik dan tekniknya atau ya skema permainan nantinya bagaimana. Dan itu sebetulnya selama perjalanan kemarin ketika ke Bantul dan juga sudah dikasih ya beberapa arahan lah melalui video gitu ya, tapi nanti akan difinalisasi lagi. Ini loh sebetulnya kita perlu ini untuk taktiknya, karena ingat teman-teman, di saat musim ini itu kan jadwal sangat-sangat padat sekali sehingga tidak memungkinkan memerlukan aktivitas latihan berat. Jadi diakalinya itu lewat video pemulihan dan juga ya setidaknya menjaga kebugaran teman-teman, karena mau tidak mau ya setiap tim mungkin punya caranya masing-masing, tapi kalau Persib tidak mengandalkan latihan berat. Jadi ya inilah yang memang sedikit membedakan di musim ini teman-teman. Jadi ya kalaupun ada pemain cedera, pemain yang mungkin tidak siap atau bagaimana, ya jangan langsung dihakimi gitu ya, karena kita melihat faktor yang berbeda di musim ini gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang pemain-pemain intinya sudah mulai komplit gitu ya Bojan Hodak, sehingga bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya teman-teman. Nah ini kita masuk ke bursa transfer tipis-tipis, karena ya 1 hari menjelang atau 2 hari menjelang pembukaan bursa transfer putaran kedua ini ya sudah mulai banyak gitu kabar-kabar burung yang beredar. Tapi ya kita nggak masuk ke penyebutan pemain atau ke ranah transfer dulu, tapi ini hanya membahas mengenai beberapa arahan atau beberapa ya setidaknya bocoran dari petinggi-petinggi Persib Bandung teman-teman. Kita bahas dari mulai Wahaji Umuh dulu, yang mana ya kalau yang penasaran kira-kira apakah ada pergantian, penambahan, atau setidaknya akan adem ayem saja di bursa transfer mendatang. Nah ini putaran kedua ini tentu saja kalau menurut Wahaji Umuh akan ada katanya untuk pemain baru. Ingat ya, pemain baru teman-teman, baru di sini bukan yang akan dipulangkan. Kalau Zalnando memang sudah akan dikembalikan, karena itu kan statusnya masih pemain Persib yang dipinjamkan, jadi ya bukan pemain baru hitungannya. Ini ya pemain yang dikembalikan lah, karena itu memang masih pemain Persib. Apakah hanya Zalnando saja, tidak dengan Abdul Aziz? Nah saya juga ya belum ke situ, tapi yang jelas kalau Zalnando memang sudah fix akan pulang ke Persib Bandung di awal Januari mendatang. Nah kalau yang lain-lainnya saya kurang tahu teman-teman. Dan juga kalau untuk pemain barunya, nah pemain baru ini dijanjikan memang akan ada kejutan. Jadi ingat teman-teman, saya kasih bocoran saja, kalau memang Wahaji yang bilang ada kejutan, berarti memang akan ada kejutan. Kejutannya apa? Pemain asing kah atau pemain lokal kah? Nah ini saya kurang bisa memberikan informasi yang lebih lanjut, tapi yang jelas
bisa dibilang ya ada gitu ya. Berarti kalau kejutan ini beberapa kali Wah Haji memang bilang dari waktu Luis Milla aja lah. Luis Milla mau didatangkan kan Wah Haji sendiri yang bilang akan ada, ya saya akan membawa orang yang spesial lah katanya gitu ya. Ya diantaranya kejutannya itu Luis Milla nggak tanggung-tanggung gitu ya, pelatih luar negeri gitu ya, pelatih asing yang pernah membesut timnas dan lain sebagainya, dan memang dibawa ke Persib Bandung. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah Wah Haji yang bilang mungkin siapapun bisa dibawa gitu, walaupun ya terkendala budget, namun ya bisa jadi ya, seperti yang pernah kita bahas, kalau budget tidak bisa langsung dikasih secara perseorangan, namun melalui satu skema lain lah, entah itu memang dari hibah atau bagaimana masuk ke dana PT PBB dulu, jadi tidak langsung dikasih untuk dana segarnya, sehingga ya memungkinkan lah pemain baru datang di putaran kedua ini. Nah, siapa pertanyaannya? Nah, siapanya saya juga belum nyampe situ, tapi yang jelas Wah Haji bilang bisa 2, bisa 3, bisa 4 teman-teman, tergantung siapa nantinya yang akan di ACC oleh Bojan Hodak. Jadi berapa banyak pemain yang diajukan oleh manajemen, jika memang klop gitu ya, jika srek Bojan Hodak, oh iya si iya halus, si iya cocok, si Gana, nah mungkin di ACC-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini yang masih menjadi kita tunggulah kabar selanjutnya. Dan memang kabar yang saya terima kemarin, Bojan Hodak juga belum terlalu memikirkan pemain yang itu, pemain baru maksudnya, karena sekarang masih ngejar dulu menghadapi Barito, setelah itu menghadapi Persita ada sedikit jeda. Nah ini mungkin akan dimanfaatkan untuk review pemain mungkin ya untuk Bojan Hodak, tapi sekarang masih fokus menghadapi Barito dulu, karena bagaimanapun juga tim-tim yang ada di bawah gitu ya, punten bukan mendiskreditkan tim papan bawah, tapi tim-tim yang memang dari papan bawah ini sering merepotkan Persib Bandung, sehingga ya apalagi sekarang kan Rahmat Darmawan melatih Barito lagi gitu ya. Jadi ya musim kemarin saja baik kandang maupun tandang kan draw gitu menghadapi Barito, sehingga ya mau nggak mau memang harus waspada teman-teman, walaupun bukan bermain di kandangnya Barito gitu ya, tetap saja harus diwaspadai. Nah inilah yang membuat Bojan Hodak harus fokus dulu menghadapi Barito. Setelah itu menurut Bojan Hodak kita ada waktu rehat sejenak, jadi ya mungkin itulah yang dimanfaatkan untuk sedikit demi sedikit mereview pemain yang akan menjadi tambahan. Nah ini juga apakah ada penambahan, maksudnya penambahan juga di sini apakah memang nambah pemain atau mengganti pemain gitu, tambahan, pergantian, atau ya tetap namun ada pengambilan pemain Persib yang lama kembali ke Persib ya, contohnya Jalnando. Nah kalau memang ada pemain baru berarti kita tunggu saja apakah untuk lapis keduanya atau memang mengganti pemain utamanya gitu ya. Nah ini kita tunggu sama-sama teman-teman, tapi yang jelas menurut Wah Haji Umu ya pergantian ataupun ada istilahnya tuh ya ada pemain yang dikeluarkan dari Persib itu sepenuhnya wewenang dari pelatih Bojan Hodak. Kalau untuk mendatangkan pemain ya ada peran lah dari manajemen gitu ya. Bahkan ya untuk di situ juga ada statistik teman-teman, jangan khawatir, Persib juga ada statistiknya. Jadi kalau Bojan pasti nanya ini pemain gimana statistik selama putaran pertama ini, apakah bagus atau bagaimana, atau ada peningkatan dan lain sebagainya. Itu ada nilai-nilainya teman-teman, sehingga ya mau nggak mau nantinya harus direview semuanya gitu ya. Jadi ya ditunggu saja 2 hari lagi baru pembukaan resmi tanggal 19 Desember dari PT LIB teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Dan saya ingatkan kembali kalau memang sedikit info lagi, kalau Wah Haji Umu bilang ada kejutan berarti akan ada penambahan pemain teman-teman gitu ya. Biasanya ada penambahan pemain. Itu saja, mungkin sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.